Exhaust pada motor bukan hanya untuk tampilan ataupun gaya, tetapi exhaust mempunyai peran penting untuk mendongkrak performa motor kalian. Selain itu, banyak macam-macam tipe pada exhaust, mulai dari yang modelnya standar hingga modelnya racing. Kedua tipe tersebut berbeda kebutuhannya, menyesuaikan selera kalian. Sebagian dari kita mungkin masih bingung untuk memilih exhaust yang cocok untuk motor kita. Nah, kali ini kita akan ngebahas beberapa tipe-tipe exhaust dari brand top Eropa. Wow! Tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, kalian jangan lupa untuk like video kita dan juga Subscribe ya channel kita. 1, 2, 3, subscribe. Oke. Di depan kita terdapat exhaust dari brand top Eropa. Dan yang di depan kita ini adalah untuk Vespa. Kenapa Vespa? Nah, Kenapa Vespa? Vespa lagi, Vespa lagi, Vespa lagi. Nah, karena dia lagi kekinian, lagi hits. Lagi hits ya? Di kalangan semua kalangan. Mulai dari yang anak muda, orang tua, sampai kaum belia. Nah, betul. Karena kenapa dia selalu hits? Karena pertama, modelnya dia yang elegan, tidak termakan zaman. Dan juga terus bermodifikasi untuk bentuk-bentuknya ya di setiap zamannya. Wow. Masing-masing brand ini memang untuk dikhususkan untuk Vespa aja. Ada juga buat motor yang lainnya. But now, let the Vespa take the moment. Untuk brand yang pertama, di depan kita ada Termignoni dari Italia. Dia ada 3 tipe ya untuk Vespanya. Tipe yang pertama ini adalah GP2RR dengan bahan titanium. Dan untuk inletnya 52 mili dan di belakang ujung knalpotnya ada air netnya. Jadi fungsinya untuk melindungi ke dalam silencernya ya. Dan tipe kedua adalah Konikal yang S01 dan dia silencernya agak panjang dan inletnya sama 52 mili dengan ujung knalpotnya karbon dan ada DB killernya. Oke, dilanjut yang ketiga dia ada tipe sama Konikal dengan tipe kodenya yang S04. Agak lebih pendek, di belakangnya ada air netnya dan ujungnya dengan karbon. Nah, untuk brand top Eropa yang kedua, kita punya Remus. Nah, Remus ini berasal dari Austria ya. Nah, yang pertama dia punya silencernya untuk Vespa GTS 300. Terlihat lebih besar silencernya. Nah, untuk Vespa GTS 300 ini kita bisa sebut tipenya itu Remus RS, di mana dia punya bahan material itu stainless steel black coating, di mana dia warna blacknya itu coating dan juga untuk ujungnya ini dia pakai bahan aluminium. Jadi mana inlet untuk Remus RS ini dia punya inlet itu 58 mili. Untuk sebelah sini di sini ada silencer tipenya Sport Exhaust, di mana dia ini dikhususkan untuk Vespa Primavera dan juga GTS 125. Dan dia itu material bahannya itu ada karbon dan juga untuk ujungnya itu dia punya bahannya aluminium dilapisi dengan bahan dop. Dan sama dia juga punya inlet 58 mili. Dan untuk yang tipe Remus Sport Exhaust ini dia di ujungnya ini dia punya DB killer dan bisa dilepas pasang. Lanjut untuk yang brand ketiga ya, kita ada Spark dan ini juga silencernya agak lebih panjang ya dengan inletnya 52 mm dengan ujung knalpotnya dia juga ada DB killer. Warna untuk silencernya dia black dan dengan bahan stainless steel. Ini menjadi salah satu pilihan juga ya. Nah, untuk brand selanjutnya ini ada Nuke, di mana silencer Nuke ini berbeda daripada silencer yang lain ya, seperti Termignoni, Spark dan juga Remus, karena untuk silencer Nuke ini dia agak lebih panjang bentuknya. Seperti kalau kita lihat ini bentuknya itu seperti trompet, di mana dia ini untuk Vespa Primavera ya, kalau Nuke ini, dan dia itu bahannya itu stainless steel black coating juga, di mana dia di ujungnya ada ear netnya. Dan untuk inlet si Nuke ini dia inletnya 55 mili.
Oke, lanjut untuk brand selanjutnya di depan kita ini ada Zart. Ini adalah brand untuk Vespa dengan limited edition di Indonesia, hanya produksi 50 pieces aja. Dan tiap untuk knalpotnya ada nomornya ya, untuk 1/50 atau dan selanjutnya. Dan dia dengan inletnya 30 mm, memang agak lebih kecil ya dari yang sebelumnya kita jelaskan. Dan di belakangnya dia juga ada air netnya dengan bahan dia titanium. Nah, kalian pasti bingung karena banyak banget pilihan untuk tipe-tipe knalpot dan tipe-tipe brandnya untuk si Vespa ini. Kali ini juga kita akan ngebahas ya untuk perbedaan bentuk dari model silencer knalpot ini ya, Dan juga kelebihannya daripada masing-masing knalpot ini. Nah, dan cocok yang mana untuk yang dipergunakan ya, sesuai kebutuhan kalian dan selera kalian juga. Jadi dari knalpot ini ada perbedaannya. Dari bentuk ada yang panjang dan ada yang pendek. Apa sih perbedaan knalpot yang bentuknya pendek dan juga silencernya yang panjang? Iya. Untuk yang silencernya pendek, dia suaranya lebih menggelegar ya kan. Dan dari segi performance-nya, dia lebih mainnya di bawah. Tapi untuk atasnya dia ngap. Untuk loyo speed ya, speed kita kencang gitu. Betul. Dan dia cocoknya untuk di perkotaan. Dimana untuk yang di perkotaan itu stop and go dengan trek yang pendek-pendek, karena kan banyak lampu merah tuh di jalanan ya. Jalan berhenti, Betul. jalan berhenti. Untuk silencer panjang dari segi suara dia lebih redam daripada yang pendek ya. Nah, untuk silencer yang panjang, nah dia itu untuk dari segi suara dia lebih adem ya. Adem ya. Lebih adem dan juga dia itu dari segi performance-nya dia itu bagusnya tuh di atas ya. Untuk top speed-nya ya. Performa di top speed-nya, karena untuk silencer yang panjang ini nafasnya dia itu lebih panjang. Jadi dia itu cocok juga untuk touring yang jarak-jarak jauh ya. jarak jauh. Betul. Ya kan. Kita ada contohnya untuk yang knalpot pendek ya. Yang silencer pendek ya. Betul, yang silencernya pendek itu dari brand Tremicnoni yang kebetulan ada di depan kita ini. Dan juga Zart ya Mbak. Oh iya. Zart juga terlihat dia itu pendek. Iya. Untuk silencer pendek Betul. juga Zart. Nah, untuk silencer panjangnya dia ada punya Nook ini. Nook dia panjang dan juga remusnya remus dan juga spark ya. Jadi bisa memilih ya. Kalian sesuai kebutuhan kalian. Betul. Kalian kebutuhannya untuk stop and go atau racing untuk lintasan cepat. Wow. Nah, setiap knalpot juga mempunyai kualitas settingan yang berbeda-beda. Betul. Kebanyakan orang itu hanya mau gaya ya, penampilan aja. Knalpotnya aja. Tapi dia nggak pernah melihat dari performansnya. Dan juga ada juga yang memilih knalpot itu cuma hanya dari suara. Nah, ya kan, yang penting kenceng aja atau menggelegar aja, tapi dia tidak memperhatikan akselerasi dan performansnya juga. Benar. Jadi dari sekian ini kita bahas, jadi kalian bisa memilih ya sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi Mau yang panjang, pendek, inletnya kecil atau besar. Nah, kalau misalnya dari video ini kalian masih bingung, kalian bisa banget konsultasi online ya kan, konsultasi online via DM Instagram kita di Tiara Sultan Racing _official. Nanti kita bakal bantu untuk jawab pertanyaan kalian yang mungkin masih apa sih kan? Bagusnya nih apa untuk motor saya? Cocoknya gitu. yang mana gitu? Pakainya yang mana gitu? Jangan malu-malu, jangan takut, jangan berpikir kayak orang saya cuma mau tanya doang, terus nanti nggak dijawab. Enggak, kita bakal tetap jawab kok pertanyaan. Pas respon, DM selalu cepat dijawab. Oke. Nah, Air, apa sih fitur-fitur dari silencer Vespa-nya Tremicnoni? Aku pengen tahu dong. Oh iya, nanti sekalian aku jelasin ya. Iya dong. Dari perbedaan bentuknya sama ini fiturnya apa aja. Iya. Oke, untuk yang pertama ya saya sebutin ya. Dia ini bahannya titanium dan dia agak pendek silencernya dengan inletnya 52 mm dan ujungnya knalpotnya ini dia karbon. Oke. Dan uniknya lagi untuk dalamnya ada air net. Ada air netnya. Keren gitu kan? Ya? Ada air net. Jadi dia fungsinya melindungi dalam knalpot kalau lagi di jalan, misalkan ada batu, kerikil, apa gitu ya. Nah, keren kan? Oke, ini tipenya yang S01 konikal. Dan saringan dalamnya bisa dilihat kan? Wih, ya kan? Keren kan? Dan uniknya lagi, dia ini bahannya titanium. Titanium itu anti karat, anti korosi. Jadi kalau misalkan lagi banjir-banjiran atau kerendam air, dia tuh nggak berkarat. Keren kan? Tapi jangan kerendam juga kan, sayang ya. Kan kalau kena banjir pasti kan. Misalkan ya. Kena banjir pasti kelelep. Gitu. Dan emblemnya juga ya dari baja ya dia ya. Untuk emblemnya ini keren kan? Tuh. Tremicnoni. Dan di emblemnya ini kan dari baja.
ini buat nutupin stikernya aja ya, tapi sebenarnya ini bisa dilepas dengan warna asli Thermic ya, putih biru. Putih biru. Ini tuh warna birunya ini hanya pelindung. Pelindung. Oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua, ini tipenya yang GP2RR. Tuh, dia agak pendek juga dengan inletnya 52 mili. Oke, bisa dilihat di sini. Dan bahannya sama dengan titanium. Dan ujungnya juga unik lagi, ada air netnya juga. Nah, ini ujungnya agak unik kayak gepeng. Iya. Ini kan dia bentuk depannya gepeng. Nah, ini kan tipenya yang GP2RR ya, Mbak. GP2RR. Oh, iya. Nah, dia tuh ada kembarannya tipenya GP2R. Dia persis banget kayak gini, hanya bedanya dia punya yang ada sensi warna hitam. Nah, dia itu udah dipasang di motor Vespa di dalam kita ini. Dan di sebelah sini juga ada lagi. Ini agak panjang ya selensernya. Dari yang teman-temannya ya. Sama dengan bahan titanium. Kayak bisa dilihat ya. Terus dan dia ada di killernya ujungnya, jadi bisa menyesuaikan mau suaranya lebih adem atau mau lebih menggelegar. Jadi bisa dilepas untuk di killernya ya. Situasi dan kondisi ya. Betul. Oke. Ayo Nop, apa Mbak? Mau nanya dong. Apa tuh? Mau tahu nih bentuknya untuk remus sama fiturnya, dijelasin dong. Iya dong. Nih. Ingat Remus untuk Vespa itu tipenya ada dua ya Mbak. Ada Sport X House, yang ini Sport X House, yang ini Remus RS. Nah, aku mau bahas yang Remus RS dulu ya. Boleh. Nah, ini tuh Remus RS tuh dia buat hanya untuk Vespa GTS 300. Oh gitu. Dia tuh inletnya, dia punya inlet di sini tuh 58, cukup besar ya. Besar ya. Cukup besar dan emang knalpotnya juga cukup besar. Dan untuk bahan materialnya nih Mbak, dia tuh pakai stainless steel dengan black coating. Black ya warnanya ya. Dan ujungnya dia pakai aluminium. Wow. Terus ada di killernya juga ya? Iya, dia ada di killernya dan dia itu bentuknya heksagon. Dan juga dia terlihat lebih mewah ya. Iya. Dari yang glossy gitu ya. Kelihatannya glossy. Nah, dia tuh kayak bodinya besar banget, terus juga berat. Kayak emang cocok nih, dia ini bener untuk GTS 300. Karena kan seperti kita ketahui, GTS 300 kan emang besar, bodinya besar, bulat gitu kan. Makanya knalpotnya didesain bagus juga. Terus dia agak panjang juga ya. Dengan materialnya stainless steel black. Keren. Nah, ini untuk kita tengok ke dalamnya, dia bentuk saringannya seperti ini dan di tengah-tengahnya tuh kayak ada macam seperti corong ya. Oh untuk, gitu. Mungkin untuk menahan buangan gasnya itu ya. Buat ramah lingkungan mungkin ya. Gitu. Ih, keren banget. Bagus ya ini untuk Vespa GTS 300, dimana Vespa GTS 300 juga keren banget kan. Betul. Kita kasih knalpot ini, jadi makin mewah. apalagi dengan ujungnya yang bentuknya seperti ini. Unik-unik ya. Unik. Tiap brand itu kayak nampilinnya unik-unik ya. Nah, desain yang beda ya setiap brandnya. Dan untuk yang satunya ini? Nah, ini Sport X House. Kayaknya beda lagi nih. Dan ini tuh untuk tipe Sport X House sebenarnya dia juga bisa untuk selain motor Vespa. Oh gitu. Cuman mungkin beda di leher ya. Oh, pipanya. Beda di pipanya. Karena Sport X House ini memang tipenya Remus. Kayak pokoknya Remus tuh Sport X House pasti ada. Dan dia ini materialnya karbon. Dia karbon, ininya atasnya dia aluminium. Tapi dia matte. Ya kan? Oh iya, matte. Dia matte, nggak glossy, dan dia juga punya DB killer juga sama. Adem ya. Jadi terserah kalian kalau mau pakai DB killer untuk lebih adem, untuk dicopot lebih menggelegar gitu. Nah, ini untuk tampilan saringannya ya Mbak, dalamnya. Oh, dia kecil ya? Dia saringannya jadi lama-lama dia kecil. Jadi awalnya besar, lama-lama jadi kecil. Jadi setiap brand itu punya desain yang berbeda, di mana desainnya itu bisa mempengaruhi karakternya juga ya. Jadi dilihat dari desainnya kan ini kayaknya garang besar gitu ya. Gagah ya, gagah. Seperti motornya juga gitu. Ini lanjut ya. Kita bakal bahas soal stock ya, dan fitur-fitur dan jelasin lebih rinci di detailsnya juga. Betul. Nah, gimana tuh Mbak? Untuk Spark, dia selensernya memang agak panjang juga ya. Terus inletnya dia di 52 mm. Ini bisa dilihat. Oke. Untuk jaring dalamnya? Jaring dalamnya dia, coba kita lihat. Ini langsung ya. Plong. Oh iya, dia plong. Langsung. Dan ujung knalpotnya dia ada di killernya. Oke. Bisa dilepas dan dia untuk bahannya stainless steel dan dengan warna black. Nah, details dari Spark nih, depannya dia kalau dipegang halus banget ya. Halus, betul. Gak ada kasar gitu ya. Kasar ya, terus iya kisi-kisi kayak sisi-sisi kayak gitu. Dia nggak ada, dia benar-benar halus banget. Terus juga dia punya emboss Sparknya ini tuh kayak bahasanya tuh di sablon. Sablon, iya betul. Tapi nggak sablon timbul gitu ya. Nggak.
Dan bukan stiker ya ini. Bisa dilihat. Nah, terus untuk las-lasannya juga dia rapi, nggak bertimbul gitu ya. Nggak ada bercak-bercak gitu nggak ya. ada bercak-bercak gitu. Kelelehan-lelehan lasannya dia nggak ada. Bisa jadi buat rekomendasi kalian ya Untuk Vespa. Jadi dia juga ada 2 tipe, Vespa Primavera dan GTS 300. Aduh, nggak kelihatan ada jaring. Lagi ngapain sih? Apa sih, Man? Lihat. Nggak ada apa-apa. Enggak, ini apaan? Ini kenapa? Tapi bentuknya lucu ya, kayak tumbler. Kayak tumbler minum, kita bawa minum ke kantor. Iya. Bisa teropong-teropongan yang di Monas tuh Mbak tuh. Tapi sebenarnya buat motor apa sih? Vespa. Lain lagi nih brandnya. Lain dong. Wow. Nah, Nuke ini tapi diususkan untuk saat ini kita ready-nya Vespa Primavera. Ini boleh tahu dong bentuk dan fitur-fiturnya? Boleh dong. Nah, dari bentuk aja kita udah bisa lihat dia panjang. Wow. Terus juga untuk di tas depannya dulu nih, dia ada emboss note-nya nih. Oh, ada ya. Nah, dia kalau dibahas baju ini bordir. Oh gitu. Karena dia timbul. Oh iya timbul. Kan? Betul. Tapi ininya timbul tapi lihat sisinya. Halus banget. Untuk halus, terus nggak ada bekas las-lasannya juga. Rapi banget, nggak ada lelehan-lelehan las yang berantakan. Benar, rapi. Terus juga dia di ujungnya dia juga punya airnet. Oh iya, ada buat melindungi ya. Untuk pelindung kita dari batu-batu kerikil. Betul. Dia tuh Inletnya berapa? inletnya itu dia ada di 55. 55 ya. Nah, kalau Mbak bisa lihat nih bentuknya nih, bentuk panjang kayak gini tuh biasanya kita tuh nemuin di motor-motor Inggris atau keren ya. motor cafe racer. Scrambler gitu-gitu ya. Jadi slim panjang gitu ya. Slim panjang tapi dia juga punya suara yang menggelegar. Terus nih kalau misalnya kalian pengguna Vespa tapi juga suka banget sama vintage dan retro-retro gitu, Cocok nih ya. cocok nih knalpotnya karena dia didesain seperti motor-motor retro. Si Nuke ini nih Mbak punya bahan stainless steel black coating. Black coating. Dia tuh black coating. Nah, untuk si Nuke stainless steel black coating ini, untuk seri yang black coating, kalian tuh cuma bisa di Indonesia dapetinnya di Tian Sultan Racing. Kita pun request ke Nuke-nya untuk dibuatin black coatingnya, gitu. Keren ya. Mana sih ya? Dipasang nggak sih? Dipasang? Enggak, nggak dipasang. Ini di sini. Kenapa sih, Nok? Apa Mbak? Kamu kenapa? Mau cari itu knalpot Zar. Kan ini sama aku. Ih, makanya ada yang bilang. Ih, nggak nanya. Soalnya itu kan knalpotnya limited Mbak. Ih, lagi kerasuk-kerusuk. Ya, doyan nanya. Oh iya ya, malu bertanya sesat di jalan ya Mbak. Nah, ini dia zat yang limited edition. Iya, ini saya lagi cari-cari nih. Iya, tuh. Ini tahu nggak? Di Indonesia cuma ada 50 pieces, tahu nggak? Khusus Ya. tuh, limited Dan di edition. setiap knalpotnya ada tandanya ya Mbak? Ada nomornya tuh. Ini misalkan ini adalah Ini 48. 48/50 yang kita pegang ini. Wih, keren kan tuh. Dia termasuknya silencernya pendek ya Mbak? Pendek, terus dia inletnya juga kecil ya. Kecil ya? Inletnya dia 30 mm, terus dan di belakangnya dia ada air netnya. Tuh bisa dilihat kan. Keren kan? Terus zat ini dia standar ya, tapi standar racing. Kenapa dia standar? Ya kan? Ayo, kenapa? Karena dia saringannya kecil, ya kan? Terus ini lubangnya kecil. Jadi sebenarnya untuk ukuran standar, tapi bentuknya racing. Jadi dia standar, tapi dari bentuknya dibuatnya racing. Nah, bahannya tuh Mbak? Dia ini bahannya titanium juga loh. Wih, ya kan? Terus rapi, terus emblemnya juga tuh ya. Embossnya dia emboss timbul dan dari titanium juga. Titanium. Terus perpaduan warnanya juga bagus ya. Bagus ya, kayak gold gitu ya, Gold, tapi silver tapi apa silver ketemu gold. Ini tuh style American style. Keren banget style. sih tuh. Padahal dia dari Eropa. Tapi dia American style. Ih, kalau di Amerika disebutnya apa deh tuh? Gunmetal. Wih, keren gak sih? Ayo bisa dilihat lagi tuh detailnya ya. Di ujungnya tuh. Nah, itu dia tadi Nop yang kita bahas brand-brand top Eropa Buat Vespa ya. Buat Vespa, betul. Dari macam-macam brandnya, Betul. terus bentuknya, ya kan? tipenya, terus fitur-fiturnya juga udah kita bahas. Ya tergantung kalian aja, Tinggal kalian memilih sesuai kebutuhan ya. sesuai kebutuhan dan kesukaan kalian yang mana sama knalpotnya Betul. juga. Mau model yang mana, mau tipe yang mana.
Dan juga jangan lupa dilihat motor kalian juga. Nah, disesuaikan Entah motor kalian misalnya GTS 300 atau Primavera atau Sprint gitu. Jadi disesuaikan aja sama motor kalian juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah mantep nih mau beli brand yang mana, tipe yang mana, bentuk yang apa, jangan lupa kalian belinya di Tier 1 Racing. Betul. Karena Tier 1 Racing itu distributor resmi dari brand-brand top Eropa dengan kualitas yang terjamin originalnya, ya kan Mbak? Iya, betul. Nanti langsung aja di follow Instagram kita ya, di Tier 1 Racing _official. Dan kalian kalau misalnya bingung-bingung, kalian DM aja, karena DM kita balasnya fast respon. Dan kalian akan diarahkan ke sales yang ada di sini, dan juga salesnya juga fast respon. Dan jangan malu, jangan takut untuk tanya-tanya seputar produk yang akan kalian beli. Betul. Jangan takut kalian gak dibalas karena kalian cuma tanya-tanya, lebih baik bertanya nanti susah di jalan. Dan jangan lupa juga di like video ini, di komen video ini, di share ke teman-teman kalian yang punya Vespa. Pasti teman-teman kalian pada punya Vespa. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel kita. Nah, itu jangan lupa. Dah yuk Mbak, ayo kita ke pasar karena mall lagi ditutup. Jadi kita ke pasar aja nih. Aku naik Vespa yang udah dipasangin Remus. Iya, kalau aku Vespanya dipasang Thermic Noni. Yuk, bye. Yuk. Sampai jumpa lagi.